merubah mentalitas kita menjadi mentalitas orang kaya yang selalu bahagia, mengurangi lifestyle yang tidak produktif, kemudian mengarahkan pengeluaran kita menjadi pengeluaran yang produktif daripada konsumtif. Yang kedua, membuat perencanaan. Intinya adalah kita tahu uang masuk kita berapa, kebutuhan kita berapa, dan kita sesuaikan alokasi pengeluaran 40-60% untuk dana sosial, 10-20%, dan tabungan investasi antara 50-20%. Ini orang per orang berbeda sesuai dengan kondisinya. Kemudian yang ketiga adalah mencatat seluruh pengeluaran. Setelah kita rencanakan yang kedua tadi, kemudian kita catat pengeluaran tersebut dengan aktualnya. Yang keempat adalah kita lakukan evaluasi perencanaan kita dengan aktual pengeluaran kita, dan kemudian kita melakukan perbaikan. Perbaikan ujungnya adalah kita harus selalu bisa melakukan efisiensi terhadap pengeluaran dan mengalokasikan dana-dana tiap bulannya semakin lama semakin berkembang ke arah tabungan atau investasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Beni Dwi Komara, Sarjana Sains Magister Manajemen. Kita bertemu dalam seri Cerdas Mengelola Keuangan Pribadi Menjadi Lebih Produktif. Video yang lalu kita sudah belajar mengapa keuangan perlu diatur. Sesi kali ini saya akan masuk ke bab yang menarik, yaitu cara cerdas mengatur keuangan pribadi supaya lebih produktif. Yang pertama, kita harus memiliki mentalitas orang kaya. Apa itu? Yang pertama adalah bahagia. Bahagia artinya kita menempatkan uang itu di tangan, bukan dimasukkan di dalam hati. Jadi sering kita merasa sedih kalau tidak punya uang dan sangat suka over yang berlebihan ketika kita sedang memiliki uang yang sangat banyak. Mentalitas orang kaya adalah selalu bisa happy atau bahagia dalam kondisi apapun. Pegang uang, tidak pegang uang, tidak mengaruhi suasana hati. Karena uang oleh orang kaya adalah diatur dengan tangannya. Dia melakukan manajemen atau pengaturan sehingga dia tidak merasa terdesak dengan keuangannya. Di awal bulan dia atur, dia tahu seluruh pengeluaran berapa, seluruh pemasukan berapa, seluruh pengeluaran berapa, kemudian dia atur berapa yang dia harus alokasikan dan harus dia belanjakan. Jadi semuanya diatur. Yang kedua, setelah kita punya perasaan yang bahagia dalam kondisi apapun, yang kedua kita harus selalu mengatur gaya hidup atau orang sebut sekarang lifestyle. Kalau kita menggunakan rumus fisika, maka tekanan sama dengan sangat berbanding lurus dengan gaya. Artinya apa? Kalau semakin banyak gaya, maka akan semakin banyak tekanan terhadap hidup kita. Gaya ini dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk gaya hidup tadi itu. Misalkan kalau kita suka handphone, maka kita selalu tergoda untuk membeli atau mengupdate handphone terbaru. Kalau kita suka komputer, maka kita selalu mengikuti untuk membeli komputer yang terbaru. Padahal belum tentu itu memberikan nilai tambah bagi kita. Akan lain soal ketika handphone atau komputer yang kita kerja tadi itu memang untuk menunjang produktivitas kita. Lifestyle itu kita jangan mengikuti gaya orang lain, tapi ikutilah gaya kita sendiri yang sesuai kebutuhan dan gaya kita sendiri yang produktif. Yang ketiga, sekali lagi, produktif versus konsumtif.
Pengeluaran kita selalu diupayakan untuk mendukung produktivitas kita. Jangan hanya konsumtif atau mengeluarkan uang mengikuti keinginan kita, tapi bukan pada kebutuhan kita. Kalau kita pengeluaran berbasis atau berlandaskan pada produktivitas, maka akan menghasilkan uang yang lain, tetapi kalau konsumtif hanya akan menghabiskan uang kita saja. Itu mentalitas orang kaya yang harus kita ketahui. Yang kedua, cara cerdas mengatur keuangan, yaitu membuat perencanaan keuangan. Yang pertama adalah kita harus membreakdown atau menata alokasi pengeluaran bulanan kita. Biasanya orang pengeluarannya antara 40-60% dari penghasilan atau pendapatan yang dia dapatkan setiap bulannya. Kalau dia dapat di awal bulan, maka dia harus punya alokasi keuangan dengan pengeluaran dia tata, misalkan untuk makan, untuk bayar listrik, bayar telepon, anak, untuk kalau yang masih kuliah untuk biaya kuliah lagi, S1, S2, biaya kursus, dan lain sebagainya. Kemudian ada alokasi biasanya 10-20% untuk dana sosial. Untuk apa dana sosial? Misalkan untuk zakat, untuk sodako, untuk memberikan kepada saudara-saudara kita, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus mengalokasikan dana untuk tabungan atau investasi yang besarnya itu bervariasi, tergantung masing-masing, bisa antara 50-20%. Tabungan atau investasi ini nantinya bisa dirupakan dalam bentuk emas, dalam bentuk tunai, dalam bentuk tabungan, ada orang yang memakai celengan, atau dalam bentuk investasi. Kemudian sesuaikan uang yang masuk tadi dengan kebutuhan kita dan atur atau rencanakan untuk memenuhi kecukupannya. Misalkan kalau kita pemasukannya 10 juta, jangan sampai pengeluaran kebutuhan kita itu melebihi 10 juta. Harus kita atur, kita sesuaikan gaya hidup tadi itu. Tadi saya sudah berikan panduan pengeluaran kisaran 40-60%, idealnya sosial 10-20%, kemudian tabungan untuk investasi sekitar 50 hingga 20% dari nilainya. Itu diatur, pemasukan dihitung, pengeluaran semuanya ditotal, diatur atau dimanage sesuai kecukupannya. Itu apa? Supaya ada sisa tabungan atau investasi untuk masa depan kita. Masih di poin 2 perencanaan keuangan. Jangan lupa pisahkan antara keuangan pribadi dan bisnis. Bahkan keuangan pribadi pun harus dipisah-pisah lagi menjadi alokasi seperti yang saya jelaskan tadi, ada pengeluaran, ada sosial, dan ada tabungan atau investasi. Sedangkan bisnis sendiri itu juga harus kita kelola keuangannya, itu ada alokasi juga. Ada pengeluaran, ada pemasukan, dan ada investasi juga, dan lain sebagainya, ada pengaturan tersendiri. Jangan sampai keuangan pribadi dan keuangan bisnis, kalau kita ada bisnis, itu bercampur. Akhirnya kita sulit membedakan mana ini uang, mana ini modal, mana ini keuntungan. Yang kita tadinya merasa ini keuntungan, ternyata itu ngambil dari jatah uang kita, uang pribadi kita. Kita tidak akan bisa tahu apakah bisnis kita untung, atau kita masih ada spare untuk biaya pribadi atau pengeluaran pribadi, atau tidak. Nah, ini akan jadi masalah besar. Kemudian, pahami cara cerdas investasi atau cara menumbuhkan uang melalui aset. Ini akan saya bahas di video selanjutnya.
Cara yang ketiga, cara cerdas mengatur keuangan agar lebih produktif, yaitu catat seluruh pengeluaran kita tadi. Uang dibagi sesuai perencanaan. Jadi kita catat. Perencanaannya kita catat, kemudian pengeluarannya kita catat. Laksanakan sesuai perencanaan. Jangan dibiasakan kita mengeluarkan atau mengkonsumsi dana tadi itu melebihi dari alokasi dana yang sudah direncanakan. Kenapa? Ya ujung-ujungnya kita akan kebobolan keuangan kita. Kita akan ada masalah di sana. Kita bisa membayar pengeluaran A, tapi pengeluaran B kita akan ada masalah. Dan itu posisi yang membuat kita sering kepepet di akhir bulan. Dan akhirnya apa? Kita bingung, berhutang atau dan lain sebagainya. Yang membuat kondisi keuangan kita menjadi tidak sehat. Selanjutnya adalah kita harus punya teknik atau cara menahan pengeluaran. Caranya bagaimana? Ada sebuah kebiasaan yang bagus, yaitu ketika kita mau melakukan pembelian yang bersifat konsumtif, misalkan kita mau beli HP baru atau kita mau membeli komputer baru atau mau membeli baju baru. Ada sebuah trik yang sering banyak orang lakukan, yaitu ketika mereka jalan-jalan sudah tertarik mau membeli, maka dia tidak langsung mengeksekusi pembelian, tapi dia tunggu hingga besok hari. Jadi ketika dia sudah sangat tertarik, dia mau beli, dia tahan, saya akan beli ini besok hari. Nah, ketika dia pulang ke rumah, ternyata ada waktu untuk berpikir lagi, apakah ini kebutuhan atau ini hanya keinginan saja, memperturutkan hawa nafsu kita yang sebenarnya itu tidak penting-penting banget sih. Dan selama satu hari tadi itu ada kesempatan kita berpikir, kemudian esok harinya kita akan memutuskan lagi, perlu atau tidak perlu kita membeli barang tersebut. Apakah ini menunjang produktivitas saya atau ini hanya konsumtif saja. Kalau produktivitas oke, karena ini akan memberikan masukan bagi pendapatan kita. Tetapi kalau hanya konsumtif justru hanya akan mengurangi saja. Jadi balik ke poin pertama tadi, mentalitas mungkin ini hanya untuk gaya-gayaan saja dan tidak mendukung apapun. Itu harus kita kurangi. Itu teknik untuk menunda atau menahan pengeluaran. Kemudian jangan lupa mencatat seluruh detail pengeluaran tadi itu. Dan kita masukkan kepada pos-posnya. Misalkan nih, membayar anak sekolah, kita mengalokasikan 1,5 juta misalkan. Nah, kita tidak boleh lebih dari nilai itu. Kalau lebih, maka ada momentum evaluasi, kita harus mengevaluasi dan kita memasukkan nilai yang sebenarnya. Jangan sampai kurang. Atau misalkan dana untuk sebulan sekali kita ada rekreasi, jalan-jalan dengan keluarga, misalkan pergi ke mall atau pergi ke sebuah desa yang sejuk. Misalkan kita sudah budgetkan 500.000, maka kita harus jaga jangan lebih dari 500.000. Kalau sampai lebih 1 juta, maka akan ada masalah dengan keuangan. Cara yang kelima untuk mengatur keuangan adalah lakukan evaluasi. Sangat tidak masuk akal kalau kita sudah merencanakan, kita sudah mencatat aktualnya, kok kita tidak melakukan evaluasi, maka tidak akan ada manfaat apa yang kita lakukan semuanya. Untuk apa tujuannya evaluasi? Supaya kita tahu mana alokasi yang kita rencanakan ternyata aktualnya itu lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau lebih rendah mungkin oke, tapi lebih rendah pun kita harus tahu kenapa kok ini tidak bisa dieksekusi. Misalkan dana sosial yang harusnya kita sampaikan kepada fakir miskin, loh kok masih tetap ada? Oh ternyata bulan kemarin ada sesuatu dengan diri kita kok kita tidak mau bersedekah. Nah itu harus kita perbaiki. Atau ketika kita membudgetkan dana tadi rekreasi 500.000 menjadi 1 juta, ini akan ada masalah. Atau ternyata ada pengeluaran yang di luar perhitungan, apa? Kita mengupgrade HP baru atau kita mengupgrade komputer kita yang baru. Atau
ternyata ada perbaikan rumah yang mendadak. Nah, itu. Kita harus semua catat semua dan melakukan evaluasi untuk apa? Untuk perbaikan ke depannya. Oh, ternyata kok saya tidak bisa ngerem ya. Nah, ini harus ada perbaikan ke depannya. Itu 4 cara yang bisa dilakukan, yaitu merubah mentalitas kita menjadi mentalitas orang kaya yang selalu bahagia, mengurangi lifestyle yang tidak produktif, kemudian mengarahkan pengeluaran kita menjadi pengeluaran yang produktif daripada konsumtif. Yang kedua, membuat perencanaan. Intinya adalah kita tahu uang masuk kita berapa, kebutuhan kita berapa, dan kita sesuaikan alokasi pengeluaran 40-60%, untuk dana sosial 10-20%, dan tabungan investasi antara 50-20%. Ini orang per orang berbeda sesuai dengan kondisi. Kemudian yang ketiga adalah mencatat seluruh pengeluaran. Setelah kita rencanakan yang kedua tadi, kemudian kita catat pengeluaran tersebut dengan aktualnya. Yang keempat adalah kita lakukan evaluasi perencanaan kita dengan aktual pengeluaran kita, dan kemudian kita melakukan perbaikan. Perbaikan ujungnya adalah kita harus selalu bisa melakukan efisiensi terhadap pengeluaran dan mengalokasikan dana-dana tiap bulannya semakin lama semakin berkembang ke arah tabungan atau investasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita akan bertemu pada video selanjutnya yang akan membahas tentang cara cerdas investasi atau menumbuhkan uang melalui aset. Tetap semangat. Mohon maaf atas segala kurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.